Selamat sore, perkenalkan nama saya Aldo Hatu. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Patimura. Dan pada sore hari ini saya akan mempresentasikan resume dari materi cakupan 1 semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Mulai dari materi perspektif Kristiani terhadap hakikat dan moral, hakikat dan tanggung jawab maksudnya, sampai pada materi kerukunan hidup antar umat beragama. Oke, kita mulai. Perspektif kekristenan mengenai hakikat dan tanggung jawab. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu yang pertama, manusia adalah hasil ciptaan Allah dan Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaannya yang lain. Maksudnya seperti apa? Allah menciptakan ciptaannya yang lain hanya dengan berfirman, maka segala sesuatu jadi. Sementara Allah menciptakan manusia dengan cara Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan juga Allah memberikan akal kepada manusia, sementara tumbuhan dan juga hewan dan juga ciptaan-ciptaannya yang lain tidak. Dan yang berikut, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maksudnya seperti apa? Di dalam diri manusia bercerminlah Allah dalam diri manusia. Maksudnya manusia memiliki sikap-sikap dan sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Oke, yang berikut, Allah dalam kekristenan. Dalam kekristenan kita mengenal adanya konsep Allah Tritunggal atau Trinitas, yang mana artinya bahwa Allah memiliki 3 kepribadian, yaitu yang pertama Allah sebagai pencipta atau Allah Bapa, yang kedua Allah sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus, dan yang ketiga Allah sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Namun ada beberapa orang yang salah mengartikan hal ini. Banyak yang beranggapan bahwa Kristen menyembah 3 Allah yang berbeda. Padahal sebenarnya Tritunggal Allah itu adalah satu Allah yang memiliki 3 kepribadian yang berbeda. Perspektif Kristiani mengenai moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mores yang berarti kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok. Yang mana jika kita kaitkan dengan perspektif Kristiani mengenai moral, dijelaskan bahwa dalam agama Kristen, moral kita ditempa agar sesuai dengan firman Allah, di mana dengan kita bermoral dan memiliki moral yang baik, kita akan menjalankan setiap hukum Allah dan juga hukum Taurat dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik. Yang berikut, iman Kristen dan iptek. Iptek merupakan hasil dari akal budi manusia. Manusia memiliki daya cipta karena diciptakan sebagai gambar Allah dan sebagai pribadi yang berakal budi. Iptek sendiri tidak pernah dilarang dalam Kristen, asalkan hal itu berhubungan baik dengan ajaran Kristen. Contohnya, jika iptek dimanfaatkan dengan baik, maka dapat berguna dalam pelayanan kita sehari-hari. Contohnya seperti penggunaan proyektor pada saat ibadah, maupun berkaca pada kondisi saat ini, kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam proses ibadah online lewat live streaming dari berbagai macam media. Oke, yang berikut, perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, kita harus memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya, yang mana nilai-nilai budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama. Dan yang berikut, kita harus menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etik, moral, dan juga spiritual yang bersumber dari Alkitab dalam rangka pembentukan moral umat gereja.
Yang berikut, perspektif Kristiani mengenai budaya. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Hal ini seharusnya dicerminkan di dalam budaya. Seseorang dapat disebut berbudaya ketika ia menjadi manusia yang sadar akan dirinya yang harus berbakti, mengabdi, dan percaya kepada Allah. Setiap budaya yang ada di masing-masing daerah harus bertujuan hanya untuk memuliakan nama Allah. Iman dan kebudayaan yang diterima harus saling mengisi. Perspektif kekristenan mengenai politik. Politik tidak ditempatkan sebagai cara untuk berkuasa, tetapi dijadikan sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Hal yang sama pun dilakukan oleh Yesus, sekalipun Yesus bukan merupakan seorang politisi dalam arti yang formal. Maksudnya, Yesus menggunakan politik dalam caranya untuk mengajari atau menyebarkan agama Kristen pada masanya. Yang berikut, kehendak Allah meliputi dan mengambil alih setiap aspek dalam kehidupan kita. Kehendak Dialah yang harus diutamakan di atas segala sesuatu dan semua orang. Menurut Matius 6 ayat 3. Perspektif Kristiani mengenai hukum. Dalam Markus 10 ayatnya yang ke-18 dijelaskan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang baik, yang mana Dia merupakan hakim yang agung. Dialah yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Yesus mengajak kita untuk dapat memahami hukum-hukum tersebut. Dapat memahami hukum-hukum maksudnya seperti apa? Yaitu lewat kita memahami apa sebenarnya kehendaknya dalam hidup kita. Oke, yang terakhir, kerukunan hidup antar umat beragama. Hal ini dapat diwujudkan di mana kita semua dapat menyadari bahwa agama adalah sesuatu yang sakral, dan kita sebagai manusia memiliki hak asasi manusia untuk memeluk sebuah agama, yang mana hak tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap orang lain. Dan jika kita dapat memahami hal tersebut, maka toleransi antar umat beragama dapat mudah untuk dilaksanakan dan dapat mudah tercapai, sehingga kita semua saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, dan kita semua bisa menjalin sebuah kehidupan yang rukun antar umat beragama. Oke. Manfaat dari keseluruhan materi ini terhadap saya adalah, dari seluruh materi ini menyadarkan saya bahwa Allah ikut bekerja dan mencampur tangan di dalam seluruh kehidupan saya dalam segala aspek, mau dari politik, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang berikut, materi ini juga menyadarkan saya untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Sekian materi dari saya, semoga teman-teman semua menyukainya. Selamat sore, terima kasih, dan shalom.